Kompas Malam didukung oleh seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di pinggir tol Jagorawi, diduga merupakan korban pembunuhan. Pemulihan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kini jadi fokus utama, tak hanya fisik tapi juga pemulihan psikologis. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Di pertemuan ini diumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia. Halo saudara, selamat malam, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara, mobil pembawa uang milik sebuah bank terbakar di Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Uang sebanyak 4,6 miliar rupiah ikut ludes terbakar. Mobil pengantar uang ini. Api membakar habis sebuah minibus pengangkut uang di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Peristiwa ini terjadi saat mobil melaju menuju Majene untuk pengisian uang di sejumlah gerai ATM. Tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin dan menyambar bahan bakar. Uang sebanyak 4,6 miliar rupiah yang akan dibawa ke sejumlah ATM ikut terbakar. Pengemudi dan seorang petugas keamanan dapat menyelamatkan diri. Diduga kebakaran ini akibat korsleting pada mesin. Nah, langsung pengawal lompat, saya juga ikut lompat, tapi saya kasih juga dulu. Takut ada orang di belakang. Iya. Terus tiba-tiba itu api besar. Berapa itu total? Berapa uangan mau dilakukan pengisian? Di tempat cumanan itu kan tidak bisa dari depan sama pasir. Informasi lain, saudara, identitas jenazah yang ditemukan di pinggir tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat terungkap. Korban berprofesi sebagai supir taksi online. Ya, orang dibuang. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan supir taksi online bernama Ujang Adiwijaya yang jenazahnya ditemukan di pinggir tol Jagorawi. Polisi bilang korban diduga mengalami kekerasan dan barang berharga milik korban raib dibawa oleh pelaku. Jenazah supir taksi online yang diketahui merupakan warga Depok mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang hitam saat ditemukan pada Senin 10 November lalu di pinggir jalan tol Jagorawi kilometer 30. Identitas korban sejauh ini sementara diperoleh adalah saudara U, usia 57 tahun dan profesi karyawan swasta. Spesifik berdasarkan keterangan sementara yang bersangkutan merupakan pengemudi taksi daring. Juga yang bersangkutan juga tentunya sebagai taksi daring pun juga memiliki gawai handphone atau telepon seluler yang saat kita temukan di lapangan memang barang-barang tersebut tidak ada, yang berkemungkinan barang-barang tersebutlah yang kemudian diambil oleh terduga pelaku. Sementara itu, istri dari pengemudi taksi online yang ditemukan tewas di pinggir tol Jagorawi mengaku kalau suaminya tidak bisa dihubungi sejak hari Minggu. Istri korban juga sempat mendatangi pangkalan taksi online untuk mencari tahu keberadaan korban. Kini keluarga berharap agar polisi bisa mengusut tuntas kasus kematian korban. Berangkat jam berapa dari rumah? Berangkatnya itu waktu hari Minggu itu jam 10
dari rumah. Udah gitu, ya udah itu dia berangkat dari rumah jam 10 ya dari situ saya lost kontak. Maksudnya lost kontaknya sih dari sore, tapi saya rasa itu pas saya WA itu bukan dia yang baca. Kalau saya rasa ya Dia sempat kebaca berarti. kebaca, cuman kalau suami saya itu kalau baca itu berarti kan dia langsung direspon. Tapi itu mah enggak. Kalau saya rasa ya itu bukan dia yang baca. Saudara, 24 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pemulihan korban kini jadi fokus utama, tak hanya fisik tapi juga pemulihan psikologis korban. Hampir sepekan berlalu dari insiden ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan belajar masih dilakukan secara daring menunggu kesiapan para siswa untuk kembali ke sekolah. Sementara itu, 24 siswa SMAN 72 Jakarta yang jadi korban ledakan masih berjuang sembuh dari luka bakar dan gangguan pendengaran. Korban dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi. Beberapa korban bahkan mengalami kerusakan membran telinga hingga harus dioperasi. Jadi yang dirawat sekarang itu masih ada 11 yang 6 orang yang dalam proses perawatan dengan kebocoran gelang telinga. Yang sisanya itu kita siapkan untuk hiperbarik dan dilanjutkan dengan rawat jalan. Ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga, itu masuk ke hiperbarik untuk mendapatkan terapi oksigen bertekanan tinggi. Kementerian PPPA turut terlibat dalam pemulihan anak-anak yang menjadi korban ledakan di SMAN 72. Sejumlah psikolog akan dilibatkan untuk pemulihan psikologis korban dan orang tua serta pengajar di SMAN 72. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut. Baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak, ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Kasus ledakan di SMAN 72 menjadi alarm pentingnya menciptakan ruang aman di sekolah sebagai rumah kedua bagi anak. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menyebut pihak sekolah harus peka mendeteksi perilaku siswa dan menyalakan deteksi dini kesehatan mental. Berkala atau terjadwal ya dilakukan penyuluhan dan lain-lain itu. Yang kedua juga mendeteksi tetap ya, yang tetap harus ada pendeteksian dini ya terhadap anak-anak atau remaja yang terindikasi tanda kutip gitu ada perilaku-perilaku yang mencurigakan ini ada mengenai persoalan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya kira lebih bisa diantisipasi lebih baik ya. Jadi ada kanal ya, ada kanal-kanal yang bisa disalurkan, termasuk juga guru BP dan juga sebetulnya bukan hanya peran guru BP ya, wali kelas, guru-guru bidang studi juga harus bisa melihat gejala-gejala misalnya anak-anak yang tadi ya, yang lain daripada yang lain gitu. Pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pemulihan korban jadi fokus utama. Pemerintah memastikan akan terus memberikan pendampingan kepada korban, tak hanya pengobatan luka fisik, tapi juga trauma healing. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan memberikan tanggapannya soal peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Veronica mengatakan proses hukum harus tetap tegas, tetapi kepentingan bagi anak tak boleh ditinggalkan. Saat ini anak sangat rentan dengan konten kekerasan di media sosial. Selalu mengawal agar seluruh proses terhadap anak berhadapan dengan hukum, berjalan ramah anak dan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah ini memang masih dalam penyidikan, kepolisian, jadi kita tidak tahu anak ini sebenarnya bermasalah apa dan diduga kesepian dan mungkin tidak adanya komunikasi dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Tapi
Saudara, sejumlah siswa SMA Negeri 72 Jakarta yang jadi korban ledakan masih berjuang sembuh dari luka bakar dan gangguan pendengaran di rumah sakit. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Zefanya Sitomeyang dan juru kamera Yanuar Ruslim langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat malam Zefanya, bagaimana proses pemulihan para korban ledakan yang hingga kini masih dirawat? Ya, Valen, selamat malam. Tadi kami juga baru mengonfirmasi lagi ke Humas Rumah Sakit Islam Cempaka Putih bahwa pemulihan masih terus dilakukan di rumah sakit dan sejauh ini masih sama jumlah korbannya, yakni ada sebanyak 13 korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, di mana satu diantaranya ini masih menjalani perawatan secara intensif di ICU begitu. Nah, rata-rata memang korban ini ada yang mengalami luka bakar, ada juga mayoritas ini mengalami gangguan pendengaran atau kerusakan di gendang telinga begitu ya. Nah, sehingga memang ada beberapa korban yang mengalami kerusakan di gendang telinga ini harus menjalani operasi, dan juga ada juga korban yang mengalami tuli mendadak. Nah, sehingga untuk korban yang tuli mendadak ini akan menjalani terapi hiperbarik, di mana terapi hiperbarik ini adalah tindakan medis yang memberikan oksigen murni kepada para pasien di dalam ruangan bertekanan tinggi. Tujuannya adalah tentu ini untuk mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak, kemudian juga meningkatkan suplai oksigen ke seluruh sel tubuh, dan juga membantu memperbaiki fungsi pendengaran pasien yang mengalami trauma gendang telinga. Memang kalau kita lihat kemarin pada saat konferensi pers di Polda Metro Jaya dari Dansat Brimob menyebut banyaknya korban yang mengalami gangguan pendengaran atau gendang telinga yang rusak begitu, ini akibat dari ledakan overpressure, sehingga ini berdampak langsung ke bagian telinga para korban. Dan tentu terapi semacam hiperbarik ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat usia siswa-siswi SMA 72 ini masih muda begitu ya. Tentu ini masih banyak organ tubuh mereka tentu yang diperlukan untuk masa depan mereka di jenjang berikutnya. Sementara dari pihak rumah sakit sendiri ini juga optimis dengan tindakan medis yang diberikan secara intensif kepada para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini salah satunya, ini akan bisa cepat berproses dengan baik mengingat usia mereka juga yang masih muda, sehingga perawatan ini terus dilakukan dengan intensif dan dengan teratur begitu ya kepada para korban agar bisa cepat pulih dan bisa kembali melakukan aktivitas belajar di sekolah. Valen. Oke, singkat saja Zefanya, bagaimana dengan pendampingan psikologis para korban yang tak cuma luka saja, tapi juga siswa dan guru SMA Negeri 72? Ya, kalau kemarin kita juga melihat dari KPAI sendiri menekankan bahwa selain pemulihan fisik, pendampingan psikologis ini tentu juga akan diberikan tidak hanya kepada para korban, tapi seluruh warga di SMA 72 Jakarta, terkhusus guru-guru juga siswa-siswi di sana. Nah, sementara itu dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta ini juga sudah menyiapkan tim psikolognya, di mana ada beberapa metode seperti misalnya metode pendekatan one by one dengan siswa-siswi ataupun guru. Kemudian ada juga visit home apabila dari warga sekolah ini meminta tim psikolognya untuk datang langsung ke rumah begitu untuk memberikan pendampingan psikologis. Selain itu, mobil layanan konseling ini juga disediakan di area sekolah untuk memberikan pendampingan psikologis tadi kepada warga di SMA Negeri 72 Jakarta. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zefanya Sitomeyang yang sudah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terima kasih. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda mengenai penggunaan senjata api untuk aksi kriminal yang marak terjadi belakangan ini. Bagaimana upaya pencegahannya? Kita bahas usai jeda hanya di Kompas Malam.
terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kejahatan jalanan bersenjata api di Jakarta kian meresahkan hingga menelan korban jiwa. Keamanan warga pun kian terusik. Ruang aman di Jakarta terusik dengan aksi kriminalitas bersenjata api. Seorang hansip bernama Atim Suhara meninggal dengan luka tembak saat berupaya menggagalkan pencurian sepeda motor. Korban dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung, Jakarta Timur. Polisi telah menangkap 2 tersangka di lokasi berbeda di Lampung dan Jakarta. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. 2 karyawan restoran juga jadi sasaran kejahatan. Video amatir warga merekam korban dianiaya 3 pria tak dikenal saat pulang bekerja di Jalan Tebet Barat 9, Jakarta Selatan, Senin malam 11 November. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani melerai lantaran salah satu pelaku memiliki senjata api. Korban dihadang para pelaku dan dituding menyenggol sepeda motor pelaku. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tebet. Seorang pengacara juga jadi korban pengeroyokan dan penembakan di sebuah lahan kosong di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat 28 Oktober lalu. Korban merupakan pengacara dari ahli waris yang datang ke lahan tersebut. Kejadian bermula saat korban yang datang ke lokasi terlibat adu mulut dengan sekelompok orang. Salah satu pelaku lantas melepaskan tembakan pada korban. Korban mengalami luka tembak di bagian punggung. Perampok bersenjata api juga nyaris melukai warga di Penjaringan, Jakarta Utara 27 Agustus lalu. Salah satu pelaku merebut motor seorang perempuan sambil mengacungkan pistol untuk kabur. Warga pun mengejar pelaku, akhirnya berhasil mengamankan pistol milik pelaku yang terjatuh. Seorang warga terluka di bagian kepala akibat dipukul dengan pistol saat berusaha menghadang pelaku. Rentetan kasus penembakan di Jakarta dengan beragam modus kian meresahkan hingga menelan korban jiwa. Dan untuk membahas maraknya kriminalitas bersenjata api, kita akan bahas bersama kriminolog dari Universitas Budi Luhur, ada Bapak Luki Nur Hadianto. Selamat malam Pak Luki. Malam Mbak Valen. Iya Pak Luki, jadi kenapa kasus kejahatan bersenjata api marak di kota besar? Ya, saya mengkritisi bahwa penggunaan senjata api akhirnya kita bisa gradasi gitu atas dasar 3 aspek. Yang pertama dalam konteks tools atau kemudian instrumentasi keberadaan senjata api ini menjadikan kejahatan itu lebih bersifat absolut lagi. Jadi saat kemudian orang memiliki senjata api, maka mereka berada pada titik superioritas dan kemudian menjadikan ini sebagai bentuk dominasi terhadap korban. Yang kedua adalah secara sosial ini akan menciptakan kondisi fear of crime. Sehingga saat kemudian seseorang dengan atribusi apapun memiliki senjata api, maka mereka akan cenderung memberikan efek takut kepada para korbannya atau bahkan kepada orang-orang berada sekitar. Sehingga dalam konteks ini orang-orang yang kemudian memvideokan atau kemudian orang-orang yang secara naluriah gitu ya melihat itu cenderung untuk tidak berani untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yang kemudian menjadi menarik adalah keberadaan senjata api akhirnya menjadi salah satu bentuk relasi kuasa yang cukup dominan kepada para pelaku dan kemudian kepada para korban. Saat kemudian ini terjadi, pilihannya adalah menyerahkan harta bendanya gitu, atau di sisi lain korban akan lebih mudah untuk menjadi target dari kejahatan yang akhirnya bukan kejahatan utamanya. Misalkan dalam konteks tertentu mereka ingin melakukan curanmor seperti itu ya. Akhirnya orang yang kemudian melihat atau kemudian pihak-pihak yang menjaga keamanan setempat menjadi korban dari tindakan tersebut. Nah, 3 aspek inilah mulai dari tools, mulai dari sosial sampai kemudian menciptakan satu kultural yang tidak memberikan keberimbangan, menjadikan keberadaan senjata api ini salah satu penguat dalam melakukan aktivitas kriminal. Ya, sebenarnya kan untuk kepemilikan senjata api ini kan ada aturannya, dibatasi, punya ketat gitu. Tapi kenapa seolah orang sipil ini bisa gampang punya senjata api itu?
Inilah justru kita sebut sebagai gapping of flow ya. Jadi memang keberadaan senjata api ini akhirnya tidak memiliki kekuatan infrastruktur yang cukup kuat untuk memberikan tindakan yang tegas kepada orang-orang yang memilikinya secara ilegal. Kita masih mengarah kepada Perpol nomor 1 2022 bahwa kepemilikan senjata api apakah yang kemudian bersifat organik atau yang bisa didapatkan untuk kepentingan olahraga atau rekreasional, misalnya penembakan atau dari institusi penembakan lainnya, itu cenderung berada pada segmen tertentu. Di sisi lain adalah keberadaan senjata api baik yang dalam konteks ini adalah rakitan atau bahkan ilegal, itu cenderung lebih mudah karena orang-orang yang dalam konteks tertentu memiliki demand yang cukup tinggi. Demand inilah yang akhirnya menjadikan keberadaan senjata api ini tidak hanya kemudian sebagai tools, bisa jadi kemudian sebagai gaya hidup yang di sisi lain akhirnya dimanfaatkan untuk tindakan kejahatan. Yang kedua adalah tidak adanya infrastruktur hukum dalam konteks ini adalah yang secara rigid gitu mengatur kepemilikan senjata api yang lebih luas, kemudian mengarah kepada bagaimana kemudian ini dimanfaatkan jika memang berada pada tingkatan olahraga atau kemudian kebutuhan lainnya, sehingga kita tidak bisa kemudian memilah-milah apakah memang keberadaan ini hanya sekedar mohon maaf misalnya yang bersifat ilegal itu kemudian dimiliki secara asing oleh orang-orang tertentu, atau di sisi lain yang awalnya dimiliki untuk kebutuhan olahraga akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian melakukan kejahatan. Berarti ada sindikat yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran senjata api rakitan dan juga ilegal ini susah diberantas begitu? Ya, saya pikir akhirnya keberadaan aparat penegak hukum tidak lagi berada pada ranah untuk menunggu terjadinya kasus lebih lanjut. Jadi tentu harus bisa melakukan tracing saat kemudian orang ini memiliki senjata api, maka pendekatan yang harus kemudian dilakukan pertama adalah dari mana senjata api ini berasal. Dari sinilah kemudian bisa dipetakan titik-titik yang memang akhirnya menyuplai ke tindakan atau kemudian senjata api tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang pendekatannya bersifat represif, maka yang harus kemudian ditekan adalah keberadaan dari pihak-pihak yang menyediakannya baik secara ilegal ataupun secara legal dengan kriteria yang cukup ringan. Itu yang seharusnya bisa memberikan efek jerak kepada orang-orang yang memang berpotensi untuk dapat melakukan kejahatan lanjutan. Yang ketiga, akhirnya efektivitas ini menjadi lebih tumpul karena seringkali orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan lebih mudah untuk mendapatkan senjata api ini baik kemudian secara ilegal atau secara rakitan, baik dalam konteks yang home industry atau memang ini didapatkan secara secara masif gitu melalui toko-toko yang memang menjual ini secara secara black market, kurang lebih demikian, Mbak Valen. Iya, ini bisa dikatakan apakah memang polisi susah mengusut untuk penyuplai senpi itu sendiri, Pak Luki, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor kenapa senjata api ilegal ini masih bisa berkeliaran dengan mudah tampaknya? Ya, saya pikir tentu pihak kepolisian memiliki berbagai pendekatan investigatif yang saintifik gitu ya. Sehingga saat kemudian terjadi tindakan seperti ini, orang yang kemudian harus diidentifikasi pertama adalah orang-orang yang memang menjadi pelaku. Sehingga dalam konteks ini pula lah mudah terpetakan gitu ya dari mana ini berasal, dari mana kemudian mereka mendapatkan, dengan cara apa, di titik mana. Sehingga yang pertama tentu melakukan mapping of crime itu menjadi penting. Yang kedua adalah tentu kenapa kemudian ini menjadi berlarut-larut dan cenderung sulit, karena seringkali orang-orang yang menyediakan senjata api ini tidak bisa mendapatkan hukuman yang lebih kuat lagi. Jadi alih-alih kemudian orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan dengan senjata api ini dalam konteks street crime tersebut, orang-orang yang kemudian menyediakan ini cenderung tidak mendapatkan hukuman yang bersifat represif atau bahkan memberikan efek jerak kepada pelaku-pelaku lainnya. Yang ketiga, akhirnya kepolisian agak kesulitan juga saat ini beredar dari tangan ke tangan karena tidak lagi menyelesaikan dari hulunya, tapi di sisi lain akhirnya lebih bagaimana kemudian pencegahannya ini berada di hilir dan tindakan kejahatan dengan menggunakan senpi ini malah kemudian menjadi marak dan diimitasi oleh pelaku-pelaku lainnya. Iya, tentu ini juga jadi alarm. Semoga memang polisi bisa lebih tegas lagi, terutama dalam pemberantasan penggunaan ataupun pembuatan peredaran senjata api ilegal yang tentu ini juga meresahkan masyarakat. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam, kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Bapak Luki Nur Hadianto. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak Valen. Informasi berikutnya, Saudara, aksi protes penetapan tersangka terhadap seorang warga di depan Mapolres Dairi, Sumatera Barat berujung ricuh. Warga melempari Mapolres Dairi dengan batu hingga botol kaca.
Polisi mengeluarkan tembakan peringatan saat warga memaksa masuk ke Mapolres Dairi Sumatera Utara. Aksi protes dipicu oleh penangkapan seorang warga yang ditetapkan sebagai tersangka karena memprovokasi pembakaran dan perusakan bangunan PT Gruti di Desa Perbulan 6 pada September 2025. Polisi dibantu personel TNI ini terpaksa menghalau warga agar tidak bertindak lebih anarkistis. 33 orang yang diamankan. Nah, untuk saat ini ada nggak personel kita yang terluka, Pak? Personel yang terluka ada 10 orang, 2 orang yang dirawat di rumah sakit RSUD Dairi. Saudara Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Di pertemuan ini diumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia. Saudara, pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berlangsung di Sydney pada Rabu waktu setempat. Ini menjadi kunjungan balasan Prabowo usai Perdana Menteri Albanese berkunjung ke Jakarta pada pertengahan Mei lalu. Presiden Prabowo disambut Perdana Menteri Albanese yang didampingi Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih turut mendampingi lawatan Prabowo ke negeri Kangguru, seperti Menko Polkam Jamari Caniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah mengikuti prosesi upacara kehormatan, kedua pemimpin negara berbincang empat mata secara tertutup. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia mengumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dan keamanan. Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken. Kita ke informasi lain, Saudara. Eksekusi terpidana kasus penipuan di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ricuh. Terpidana melawan dan menolak untuk dieksekusi ke lapas Bula Kapal. Terpidana kasus proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji, Iwan Hartono menolak saat hendak dibawa petugas ke lapas Bula Kapal dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Saat hendak dibawa ke mobil tahanan, terpidana meronta-ronta dan berteriak histeris. Butuh waktu beberapa menit hingga akhirnya terpidana berhasil masuk ke dalam mobil tahanan. Pengadilan telah menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan kepada Iwan dalam kasus proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji. Sedikit perlawanan lah, jadi belum ini apa yang bersangkutan belum mau dieksekusi lah. Tapi kan kita karena ini sudah putusan inkrah, putusannya setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dan kami juga telah pimpinan telah menerbitkan surat perintah untuk eksekusi, maka dilaksanakan pada hari ini. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki menghadirkan Komandan Kompi di Batalion Letu Infanteri Rahmat sebagai saksi. Letu Infanteri Rahmat bersaksi mengetahui penganiayaan yang dialami oleh Prada Luki. Sidang kasus kematian Prada Luki Namo masih bergulir.
12 saksi dihadirkan, termasuk Komandan Kompi atau Danki Ceyonif TP 834 Wakangamere Nagikeo, Letu Infantri Rahmat, Selasa 12 November. Danki Letu Infantri Rahmat diperiksa untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Letu Rahmat mengaku sempat melihat para terdakwa menganiaya almarhum Pradaluki. Letu Rahmat bilang sempat memeriksa 19 prajurit yang diduga terlibat pemukulan. Begitu saksi masuk, apa yang saksi lihat di dalam ini? Sedang ngapain mereka? Siap, waktu itu di Jambuk sama Pratu Alan, kami langsung suruh panggil Pratu Alan. Kami suruh langsung, tidak ada lagi yang kumpul-kumpul di sini, pulang semua. Tidak ada yang pemukulan. Waktu datang ke rumah jaga tadi, jam 9, keadaannya seperti apa itu yang almarhum sama Richard ini? Waktu itu luka-luka. Dua-duanya? Siapa betul? Di mana luka-luka yang ada saksi lihat? Di punggung. Kami suruh angkat baju, kami cek. Sudah itu kami panggil Danton Kes, Letda Erman. Banyak nggak lukanya? Siap, banyak. Banyak. Namun terdakwa Pratu Ahmad Ahda menyangkal keterangan saksi Letu Rahmat. Ia mengaku tak pernah merasa diperiksa sebelum namanya ditetapkan sebagai tersangka. Tadi saksi 12 bilang, saksi 12 menanyakan kepada saya, padahal saksi 12 tidak pernah menanyakan kepada saya sama sekali. Oke. Di lapangan maupun di mana? Saat apel. Di saat apel dikumpulin tadi sama saksi 12. Dan waktu itu pas tanggal 4 itu. Siap. Pada waktu itu juga saya posisinya keberadaan saya di Inde. Sidang hari ini diwarnai tangis Ibu Pradaluki yang tak kuasa mendengar keterangan para saksi soal penganiayaan yang dialami anaknya hingga tewas. Ibu Pradaluki menangis dan keluar meninggalkan ruang sidang. Ibu Pradaluki meminta Komandan Batalion serta dokter perwira di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagikeo bersaksi di muka sidang. Keluarga Pradaluki mengajukan 10 saksi tambahan yang 7 diantaranya merupakan teman angkatan Pradaluki. Harapan Mama dan keluarga, saksi tambahan Komandan Batalion itu memang harus dihadirkan, dan juga dokter batalion yang sempat bertemu Mama waktu di rumah sakit itu harus dihadirkan karena dokter batalion itu tahu keadaan yang terjadi dari Luki masuk rumah sakit sampai Luki mengembuskan napas terakhir. Pengadilan Militer Kupang juga memberi kesempatan kepada auditor militer dan kuasa hukum seluruh terdakwa untuk mengajukan saksi tambahan yang akan diperiksa pada persidangan pekan depan. Humas Pengadilan Militer Kupang, Kapten CHK Damai Krisdianto bilang, diperiksanya 12 saksi hari ini menyelesaikan pemeriksaan seluruh saksi dari berkas perkara sebanyak total 33 saksi di kasus kematian Pradaluki. Dengan demikian, seluruh saksi yang ada di berkas perkara berkaitan dengan meninggalnya almarhum Pradaluki telah diperiksa seluruhnya. Total ada 31 saksi dalam berkas yang sudah diperiksa, ditambah lagi 2 saksi tambahan. Jadi jumlah seluruh saksi yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini sebanyak 33 saksi. Sidang Pradaluki akan kembali digelar pekan depan Rabu 19 November 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi dari Jawa Barat akan kami hadirkan usai jeda mengenai banjir bandang yang menerjang Cianjur Selatan dan akibatnya jembatan penghubung 2 desa terputus. Sudah terbawa arus. Saudara, banjir bandang menerjang Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibatnya jembatan penghubung 2 desa terputus. Video amatir warga merekam jembatan gantung rusak karena diterjang banjir bandang.
Banjir juga menghantam tanggul hingga jebol yang akhirnya merendam puluhan hektar sawah milik warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Cianjur mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas. Kita ke Sumatera Utara, Saudara. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal. Lokasi ini jadi tempat jual beli narkoba. Penggerebekan diwarnai sejumlah tembakan peringatan ke udara yang dilepaskan polisi. Saat melihat polisi datang, belasan pria yang diduga pengedar narkoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Dua pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap. Polisi menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi penggerebekan serta puluhan alat isap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Sunggal. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang. Polisi menangkap komplotan pencuri sepeda motor di 32 tempat kejadian perkara. 2 penadah juga ditangkap beserta dengan barang bukti berupa sepeda motor. Tim Satreskrim Polresta Pekanbaru mendobrak pintu rumah yang menjadi tempat persembunyian komplotan pencuri sepeda motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan senjata api karena melawan saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, 4 pelaku beraksi di 32 lokasi yang berbeda di Pekanbaru. Polisi juga menangkap 2 penadah kendaraan yang dicuri. Ini untuk pelaku bermain di jam-jam tertentu, terutama setelah maghrib atau malam hari. Kemudian untuk tersangka yang kita sebutkan yaitu FR alias Fauzi, ya, FR alias Fauzi. Ini yang kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat penangkapan melawan petugas. Dan ini peran yang sangat banyak, ya, ini peran utamanya. Saudara, belasan orang terluka terlibat bentrok di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. 2 kelompok warga terlibat bentrok di Distrik Kora, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Bentrok ini dipicu karena aksi penganiayaan yang berujung aksi saling serang dengan senjata tajam. Akibatnya belasan orang terluka dan harus dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan penanganan medis. Pasca bentrok, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Untuk situasi saat ini sudah dapat dikendalikan oleh aparat keamanan bersama para tokoh masyarakat khususnya dari Polres Nduga. Dan sementara personel Polres Nduga berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya telah melakukan strong point dan patroli untuk menanggulangi berulangnya potensi pertikaian kembali. Jenazah seorang perempuan ditemukan di dalam tangki septik di sebuah rumah kosong di Manokwari, Papua Barat. Motif pembunuhan lantaran pelaku terlilit utang judi online. Nasib tragis dialami AGT, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama, Kabupaten Manokwari. Ia tewas di tangan buruh bangunan yang sebelumnya pernah bekerja di rumah korban. Jasadnya ditemukan di dalam tangki septik di sebuah rumah kosong Selasa 11 November.
Polisi bilang pelaku membunuh korban lantaran terlilit utang judi online sebesar 4 juta rupiah. Pelaku mendatangi korban yang tengah sendirian di rumah dengan modus ingin memeriksa kondisi dapur yang pernah direnovasi. Saat masuk ke dalam rumah, pelaku malah menodong korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Tak berhasil mendapat uang dari korban, pelaku pun membunuh dan membuang jasad korban di tangki septik sebuah rumah kosong. Jadi dia ada kalah dalam judi online itu kalau tidak salah sebesar 4 juta lebih, sehingga dia pengen pulang ke Jawa itu butuh uang. Jadi dia berencana untuk merampok rumah korban dengan membawa senjata tajam itu dari rumah yang sudah dipersiapkan dan kantong karung untuk mengungkap korban ini. Sebelumnya, korban sempat dinyatakan hilang 10 November lalu dan suami korban langsung melapor ke polisi. Usai menerima laporan, polisi menangkap pelaku di Kampung Ingramui, Manokwari 11 November. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Informasi usai jeda hanya untuk Anda di Kompas Malam. Saudara, kereta api Bandara Yogyakarta International Airport mengalami gangguan perjalanan di Desa Hargorejo, Kulon Progo. Penumpang berhamburan keluar dari gerbong. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Malam. Saudara, mobil pembawa uang milik sebuah bank terbakar di Jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Uang sebanyak 4,6 miliar rupiah ikut ludes terbakar. Kayak mobil pengantar uang ini. Api membakar habis sebuah minibus pengangkut uang di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Peristiwa terjadi saat mobil melaju menuju Majene untuk pengisian uang di sejumlah gerai ATM. Tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin dan menyambar bahan bakar. Uang sebanyak 4,6 miliar rupiah yang akan dibawa ke sejumlah ATM pun ikut terbakar. Pengemudi dan seorang petugas keamanan dapat menyelamatkan diri. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting pada bagian mesin. Kayak mobil pengantar uang ini. Kereta api Bandara Yogyakarta International Airport mengalami gangguan perjalanan di Desa Hargorejo, Kulon Progo pada Rabu siang. Penumpang berhamburan keluar gerbong untuk mencari alternatif transportasi menuju ke bandara. Kereta bandara berhenti mendadak di petak jalan antara stasiun Wates dan stasiun Kedundang. PT Railing selaku operator menjelaskan gangguan ini terjadi karena adanya kendala teknis. Para penumpang dialihkan menggunakan bus dan mobil yang disediakan menuju bandara. PT Railing juga memberikan pengembalian biaya 100% bagi penumpang yang terdampak dan memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jam berapa, Pak? Terbangnya 50. Gangguan teknis sistem pengereman terjadi pada KA 539 keberangkatan 1103 relasi Yogyakarta YIA di petak jalan antara stasiun Wates dan stasiun Kedundang. 9 dialihkan menggunakan kendaraan darat menuju bandara YIA. PT Railing akan melakukan refund 100% ke semua penumpang di keberangkatan tersebut. Akibat gagal nanjak dan remblong, sebuah truk meluncur tak terkendali hingga menabrak warung makan di Jalan GWK Uluwatu, Bali. 1 orang meninggal dunia akibat tertimpa truk. Anton. Detik-detik truk bermuatan pasir yang bergerak mundur tak terkendali terekam video amatir. Diduga truk ini hilang kendali akibat rem tidak berfungsi. Naas, truk kemudian menabrak warung makan dan terguling menimpa 1 orang yang berada di depan warung.
Jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara supir truk masih diperiksa polisi. Kecelakaan, Don. Dan informasi tadi menjadi yang terakhir di Kompas Malam edisi hari ini. Saya, Valentina Sitorus, mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.